Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan Noel untuk menyelesaikan masalah Sritex. Pada akhir Oktober lalu, dia pernah datang ke pabrik Sritex. Dia pernah berjanji tidak akan ada PHK bagi karyawan Sritex. Itu dulu, sekarang kurang tahu. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Saya mulai dari cerita tentang Sritex yang harus berakhir dalam posisi pilot. Sritex ini adalah salah satu perusahaan kebanggaan Indonesia karena menjadi perusahaan tekstil yang terbesar di Asia Tenggara. Setiap tahunnya Sritex menghasilkan 27 juta potong kain untuk 40 negara dan juga mengerjakan proyek seragam militer untuk 27 negara. Total karyawannya mencapai sekitar 17.000 orang. Bisa kalian bayangkan seberapa besarnya Sritex ini dan dampaknya bagi ekonomi di daerahnya, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ada beberapa faktor yang membuat Sritex pilot. Salah satunya adalah utang yang menggunung, mencapai setara 25 triliun. Di antaranya berutang pada 28 bank, dan juga berutang kepada beberapa perusahaan lain. Sritex mengalami gagal bayar karena mengalami penurunan pendapatan secara drastis dihantam oleh pandemi COVID dan juga ada persaingan yang ketat di industri tekstil global. Ada faktor lain juga, yaitu kondisi geopolitik perang antara Rusia dengan Ukraina dan Israel dengan Palestina yang menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan ekspor. Selain itu, oversupply tekstil dari Cina di Indonesia menyebabkan terjadinya dumping harga. Intinya perusahaan legendaris ini pilot. Tentu saja ini menjadi pukulan buat ekonomi Indonesia. Di saat ekonomi sedang kurang bagus, lowongan pekerjaan sangat sedikit. Terkena PHK itu adalah berita buruk seperti terkena petir di siang bolong. Kabarnya sih, pemerintah sedang berusaha menyelamatkan Sritex supaya tidak terjadi PHK massal. Caranya gimana? Kita lihat saja nanti gimana. Karena saya melihat cara paling efektif untuk menyelamatkan Sritex adalah dengan mengambil alih perusahaan. Tapi ini tidak akan mungkin terjadi karena utangnya menggunung. Selain itu akan ada protes besar, apalagi Sritex ini adalah perusahaan swasta. Tapi ada satu cerita yang agak lucu. Kalau kita bicara tentang PHK, ini pasti urusan Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu wakil menterinya adalah Emmanuel Ebenezer atau Noel. Ketika dia ditanya tentang solusi masalah Sritex, dia mengaku kepalanya mumet. Dia sepertinya tidak malu saat mengucapkan itu. Wakil menteri tapi bisa mumet. Lantas, buat apa menjadi wakil menteri? Seorang pejabat negara ditugaskan untuk mencari solusi dari setiap masalah, bukan teriak mumet. Kalau hanya bisa mumet, saya rasa semua orang juga pernah mumet. Kabinet Prabowo termasuk sangat jumbo. Ada 48 menteri dan 56 wakil menteri. Anggarannya pasti semakin besar. Seharusnya orang-orang yang terpilih adalah yang berkualitas, yang benar-benar paham apa yang dikerjakan, yang bisa mencari solusi. Tapi kita semua tahu ada beberapa orang-orang yang menjabat bukan karena mampu, tapi lebih karena balas jasa politik. Salah satunya adalah Noel ini. Dia dulunya ketua relawan Jokowi Mania. Dari relawan, dia diangkat sebagai komisaris utama salah satu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia. Baru setahun lebih dia menjabat. Dia dicopot karena ada dugaan dia menjadi saksi di persidangan mantan Sekretaris Umum FPI, yaitu Munarman. Setelah itu dia ganti haluan dan mendukung Ganjar di Pilpres 2024 dengan membentuk kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Tapi itu tidak bertahan lama karena dibubarkan dan Noel pindah haluan mendukung Prabowo. Atas dukungannya kepada Prabowo, Noel diberikan posisi sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Jadi bisa dibilang Noel ini tidak punya latar belakang yang cocok untuk menjadi wakil menteri. Miskin kompetensi, lebih dikenal sebagai kepala tim hore. Kalau disuruh mikirin Sritex, ya pasti bakalan pusing.
Netizen menyarankan silakan minum Panadol kalau memang pusing, karena di tahun-tahun berikutnya akan ada banyak kasus yang serupa. Kalau tidak sanggup, silakan kembali menjadi ketua relawan, jangan menjadi wakil menteri. Negara capek-capek membiayai pejabat negara, tapi ada yang memilih mumet. Mengaku mumet itu biasanya tidak tahu lagi harus gimana menyelesaikan sebuah masalah. Gimana dia enggak mumet? Karena basic dia dulunya adalah relawan, kemudian dia ditunjuk untuk mengurus bidang yang tidak dia kuasai. Ketika ada situasi yang genting, sudah pasti dia cuma bisa melongo dan kepalanya pusing. Sekiranya kalau memang sudah tidak mampu, berilah kesempatan kepada yang lebih profesional dan paham masalah. Tapi ya gimanalah, pejabat di negara ini kebanyakan PD-nya terlalu tinggi. Disuruh mundur pun, 99% kebanyakan tidak akan mau mundur. Jabatan lebih penting untuk dipertahankan. Ini sama seperti Budi Ari yang dulu menjabat sebagai Menkominfo. Saat pusat data nasional dibobol, terkena serangan ransomware, Budi Ari didesak untuk mundur karena dianggap tidak becus. Tapi dia tetap bertahan, tidak peduli meskipun semua orang meminta dia mundur. Apalagi Budi Ari ini adalah pendiri Relawan Projo, pernah menjadi wakil menteri desa, lalu menjadi Menkominfo. Ini adalah contoh di mana dia diberi jabatan bukan karena memang kompeten, tapi karena ada jasa politik. Dan tidak ada makan siang gratis, tidak ada yang namanya mendukung tanpa pamrih. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan Noel untuk menyelesaikan masalah Sritex. Pada akhir Oktober lalu, dia pernah datang ke pabrik Sritex. Dia pernah berjanji tidak akan ada PHK bagi karyawan Sritex. Itu dulu, sekarang kurang tahu. Apalagi Noel sedang mumet. Sebenarnya ada banyak orang-orang yang dulunya mendukung Prabowo Gibran yang diberi jabatan. Sebenarnya tidak masalah, asalkan kerjanya benar. Tapi sayangnya, kabinet gemuk, tapi banyak yang posisinya tidak diisi orang-orang yang memang sesuai kompetensinya. Jangankan orang-orang yang miskin kompetensi, yang punya kompetensi pun bisa berbuat hal-hal yang konyol. Contohnya Yusril Ija Mahendra. Dia ahli hukum, menjabat sebagai Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi. Pengalamannya banyak, jam terbangnya tinggi, cocok dengan posisinya yang sekarang. Tapi ketika Prabowo bilang mau memaafkan koruptor kalau mengembalikan hasil curian, Yusril malah membela dengan logika yang aneh. Dia bilang hukuman penjara kepada koruptor tidak memberikan manfaat untuk negara. Kalau koruptor dipenjarakan, tapi aset hasil korupsi tetap dikuasai atau disimpan di luar negeri, maka penegakan hukum seperti itu tidak ada manfaat bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kalau terus dimaafkan, koruptor makin merajalela karena peluangnya 50-50. Mereka korupsi, kalau tidak ketahuan, syukurlah. Kalau ketahuan, ya sudah, kembalikan saja, lalu minta maaf, urusan beres. Sekelas Yusril saja bisa offside dan mengatakan hal yang lucu. Apalagi sekelas Noel yang kebingungan harus ngapain ketika ada masalah serius. Prabowo seharusnya mencontoh Vietnam. PPN 10% diturunkan menjadi 8%. Vietnam juga mau mengurangi jumlah kementerian dan lembaga negara sebesar 15-20% untuk mengurangi kemacetan dan birokrasi. Dari penghematan itu akan dialihkan ke proyek pembangunan yang lain. Indonesia harusnya mencontoh seperti itu. Di saat ekonomi global sedang tidak stabil, jangan menambah jumlah pejabat, apalagi menaikkan pajak. Tapi semua di tangan pemerintah. Kalau mau ya bisa aja kan? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.